tindakan bedah kalau menurut dari kami dokter ortopedi dan bedah, eh, tindakan bedah tidak harus ada sayatan. Jadi tindakan yang dilakukan di kamar bedah dengan prosedur bedah itu sudah termasuk tindakan bedah. Ya, karena dilakukan di kamar bedah, yaitu bedah dengan prosedur bedah dengan pemisahan gitu. Dan itu ada ada klasifikasinya. Dan pada saudari Maria Delina ini kita lakukan reduksi dengan pengambilan darah 2 sisi, sehingga masuk klasifikasi yang menurut peraturan rumah sakit itu di bedah besar 1, dan klasifikasi menurut perhimpunan ortopedi juga bedah besar 1. Right. Pertanyaannya sama, kan sudah setuju, sudah tanda tangan, kok masih komplain ya? Kira-kira apa yang membuat pasien atau keluarganya komplain? Ya, pada kasus tersebut pasiennya kayaknya mengalami suatu kecelakaan, ya, kemudian datang ke UGD dan kemudian diminta untuk dilakukan operasi. Nah, karena kecelakaan tidak ditanggung BPJS Kesehatan, mungkin juga kecelakaan tunggal, jadi nggak ditanggung jasa raja. Jadi kemudian ada prosedur operasi. Nah, akhirnya membayar secara sekian juta, ya, setuju. Nah, ternyata setelah selesai prosedur operasi, pasien dan keluarganya itu merasa tidak dioperasi karena tidak ada sayatannya. Nah, apa yang membuat pasien dan keluarganya komplain? Silakan tulis di kolom chat. Lalu jadi pertanyaannya, apakah tanda tangan saja sudah cukup? Tulis di kolom chat. Berarti apakah inform consent itu artinya pasien tuh tanda tangan saja sudah cukup? Nah, pertanyaannya silakan tulis di kolom chat. Nah, itulah bagus ya jawabannya. Tidak, tidak dok, belum, belum dok. Nah, supaya paham bahwa inform consent itu bukan sekedar mendapat persetujuan. Karena kalau sekedar mendapat persetujuan atau sekedar persetujuan, maka fokusnya asal sudah tanda tangan berarti sudah selesai. Padahal, padahal tidak seperti itu gitu ya. Loh, mereka masih bisa berhak nuntut? Bisa, sangat bisa. Dan apakah dengan inform consent dan tanda tangan itu kita pasti menang dok? Nggak mungkin kalah. Oh, belum tentu. Kalau ini diproses secara hukum ya. Karena ada namanya medical liability. Jadi artinya dalam suatu layanan kesehatan itu pasien berhak meminta pertanggungjawaban, berhak meminta pertanggungjawaban jika mereka merasa dirugikan. Nah, yang jadi persoalan sekarang saya mau menekankan sebelum kita bicara tentang komunikasi tentang inform consent supaya Bapak Ibu tahu sebenarnya inform consent itu bukan, sekali lagi bukan sekedar mendapatkan tanda tangan. Makanya di luar negeri itu disebut sebagai sebuah proses. Artinya, kalau Anda langsung lompat ke tanda tangannya, nah, ada langkah-langkah yang hilang, yang belum dilakukan, atau belum optimal dilakukan, atau tidak efektif dilakukan, ya, karena menganggap yang penting sudah ada tanda tangannya. Nah, sekarang saya bawa ajak Bapak Ibu ke uh, keluar ya, keluar itu dari lingkungan Indonesia karena katanya Indonesia mau kita harus medical tourism gitu ya. Nah, kalau medical tourism kan turisnya dari luar negeri ya. Nanti kalau misalnya ya fokusnya kita itu cuma mau dapat tanda tangan, sementara modal kita itu ngomong nggak bisa, menjelaskan nggak bisa, maka nggak akan ada nama inform consent dong ya. Nah, ini di sini ada namanya Joint Commission International atau GCI. Ini adalah lembaga akreditasi dunia yang jadi gold standard untuk pelayanan kesehatan global. Dan akreditasi Indonesia yang terbaru di 2024 ini ditulis di situ bahwa benchmarking. Benchmarking itu artinya dia nggak mengerjakan sendiri akreditasinya. Itu banyak bersumber dari GCI, Joint Commission International ini ya. Jadi saya kasih tahu bahwa kita ini akreditasinya itu banyak sekali mengadopt ya bahasa bahasa bahasa
bahasa gampangnya itu mengcopy dari Joint Commission International, jadi dari sumbernya. Nah, kalau di sini di keputusan Menteri PMK tentang akreditasi rumah sakit itu dia bilang bahwa, nah ya sekali lagi benchmarkingnya tadi ya dibilang benchmarkingnya standar akreditasi itu menggunakan standar akreditasi CARS yang dulu CARS, tapi CARS ini juga saya yakin ini merujuk pada Joint Commission International Standard. Dibilang ini ada quick safety 21, artinya ada beberapa item-item catatan yang kamu harus perhatikan loh ya, karena ini berdasarkan apa? Laporan-laporan, baik itu laporan kasus insiden keselamatan pasien maupun laporan-laporan yang tuntutan hukum. Dia kasih highlight supaya nanti kalau diupdate itu kan orang malas baca dari lembar akhir sampai belakang ya. Di lembar awal-awal tuh dikasih update ini. Jadi nanti kamu, oh paling enggak yang terbaru, oh bedanya dibandingkan sebelumnya ini gitu ya. Nah, kayak misalnya nih ya, akreditasi 2024 dibandingkan sebelumnya mana update-nya kan nggak ada tuh ya. Jadi akhirnya kita harus baca dari awal sampai akhir. Males dong. Kalau nanti tahun 2026 ada lagi tapi langsung blok gitu ya dari awal sampai akhir suruh baca semua nggak ada update-nya. Apa nih yang berbeda dibandingkan sebelumnya nggak ada. Capek dong gitu ya. Nah, kalau di GCI itu pintar karena mereka udah paham. Mereka itu ngasih itu untuk membantu bukan ngerepotin. Jadi bantu yang baca bukan ngerepotin. Diupdate-update tapi malah ngerepotin pusing yang baca ya. Nah, kalau dua negeri dikasih nih quick tip. Nah, dia bilang di quick tip itu supaya kamu tuh kasih perhatian, dia bilang gini, nih, itu more than just getting a signature. Jadi dia bilang, info konsul itu lebih dari sekedar pendapat tanda tangan. Kenapa kok tiba-tiba dikasih highlight ini? Karena banyak yang sudah tanda tangan tuh masih protes gitu ya, masih terjadi ya komplain sampai sengketa medik sampai ke proses hukum litigasi. Nah, kenapa sih ada banyak tantangan dalam menerapkan proses? Sekali lagi proses, bukan tulisan. Kenapa ada banyak tantangan dalam persoalan persetujuan? Ya, bukan ini disebut proses. Kenapa? Yaitu di mana proses ini pasien tuh sepenuhnya memahami. Sulit, tantangan ini masih sulit menjadi persoalan di seluruh dunia. Jadi makanya ditekankan kembali tanda tangan itu belum tentu bahwa pasien tuh artinya sepenuhnya memahami. Nah, bahkan setelah menandatangani, pasien seringkali tidak memahami resiko, manfaat alternatif berkaitan dengan perawatan prosedur yang semuanya penting. Penting bagi pasien untuk memberikan otorisasi yang sah, untuk mengatakan iya gitu. Ya, jadi makanya si kakek-kakek tadi yang dibilang katanya "Ih, kan nggak butuh kakek-kakek kan nggak butuh itu ya telur-telur dua itu dia protes berat kaget siapa bilang gua kakek-kakek nggak butuh telur itu dia gitu ya. Mungkin ya, jadi nggak perlu dijelasin lah perkara telurnya nggak ada atau ada gitu ya. Ya biar kakek-kakek juga ya kakek-kakek ya kan ya butuh. Bahkan dia bilang istrinya udah meninggal jadi dia mau ke istri berikutnya di Banten tadi sana ya. Nah itu jadi persoalan dan itu ada yang belain sampai kuasa hukum menganggap ini kasus yang serius. Artinya nggak boleh dipandang sebelah mata meskipun tuh telurnya kakek-kakek bukan sekedar mendapatkan tanda tangan ya, apalagi dalam tanda kutip yang tanda tangan bukan si kakek-kakek ya, dianggap ya karena kakek-kakek. Kadang kan kita pasien tuh kalau udah rambutnya putih belum putih aja kadang putih separuh aja udah bilang mbah mbah gitu ya manggilnya mbah mbah. Nah, saya paling kesel kalau ada perawat atau dokter ya, misalnya yang dokter umum, kalau dokter spesialis saya nggak berani marah. Kalau sama dokter umum, saya perawat itu saya pasti nggak boleh, enak aja bukan mbahmu gitu. Karena kalau kita udah manggil mbah atau kakek atau opa gitu ya, itu kesannya kayak sedikit mohon maaf ngeremehin, ngomong juga nggak mau banyak, pasti nggak ngerti nih kakek-kakek atau mungkin agak budak sedikit atau mungkin ya jadi kayak seakan-akan kita itu ya udahlah kalau ada apa-apa lu udah tua gitu ya. Padahal nggak bisa begitu. Makanya saya selalu bilang siapapun setua apapun ya panggil dia bapak atau ibu ya meskipun ya itu udah nenek udah kerut sekalipun tetap panggil bapak atau ibu ya terutama karena Anda adalah seorang profesional dan itu customer kita jadi perlakukan dengan respect takutnya kalau mbah-mbah itu kitanya tuh berubah
ya. Saya melihat diri saya sendiri karena kalau waktu itu juga saya kayak ya kayak nggak sopan akhirnya jadinya bermaksud kayak contohnya akrab tapi jadinya malah sayanya jadi terkesan tidak profesional, tidak sopan dan banyak hal-hal yang sebenarnya harusnya saya lakukan tapi tidak karena saya menganggap orangnya itu dalam tanda kutip seorang yang sudah tua. Suatu saat kita nanti akan tua loh ya. Siapa yang nggak mau tua? Pasti semuanya mau ya. Nanti kalau nggak dia tekankan lagi, tuh dia bilang ya, karena penting nih tentang update tentang informed consent to more than just getting a signature. Informed consent itu berdasarkan informasi dalam perawatan medis adalah proses, sekali lagi, proses komunikasi, dia bilang. Ya, it's a process. Jadi saya lebih setuju akhirnya. Oh, pantesan di luar negeri itu pakai istilah proses, nggak pakai istilah persetujuan. Ya, karena kalau ini proses, jadi kita paham mulai dari awal kita berkenalan, kita berkomunikasi itu sudah dinamakan informed consent. Takutnya kalau ini soal persetujuan yang dinamakan informed consent pada saat sudah ditandatangani, ya. Jadi fokusnya ya udah kalau segera-segera cepet-cepet ya pokoknya segera tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan kita cemberut, kesel gitu ya. Padahal it's a process. Jadi kalau it's a process mulai dari awal Anda membangun hubungan, berkomunikasi itu sudah disebut informed consent. Nah, jadi kalau misalnya ini mau dalam tanda kutip ya, mohon maaf ini kalau kita ini mau curhat-curhat ya, mau curhat-curhat ya. Eh, mohon maaf ya, ini maaf ya, ke dokter kalau saya itu tahu kan dokter umum misalnya jaga di UGD satu pasien tuh dapat berapa sih? Kalau di UGD itu biasanya ya, mohon maaf ya, kalau pasien BPJS, maaf ya, biasanya itu kan segini ya, kalau nggak salah ada yang 15.000, ada yang coba nggak tahu di tempat lainnya ada yang 20.000, betul nggak satu pasien? Kalau rawat inap agak tambahan sedikit gitu ya, kalau nggak salah ya, bener nggak satu pasien? Kadang akhirnya cukup satu dokter itu bisa satu shift itu bisa aduh ngopeni 10 12 pasien. Coba bayangin kalau ternyata informed consent itu adalah sebuah proses. Tapi karena kita nggak berpikir itu suatu proses, maka informed consent itu kayak nggak dihargai orang yang melakukannya. Padahal itu adalah it's a professional thing ya to do. Ya. Jadi kadang seharusnya ada penghargaan terhadap itu dan itu more than just 15.000 rupiah atau 20.000 rupiah. Kok nggak ada yang jawab sih? Pasti banyak ya. Oh enggak dok, di tempat saya dapat 1 juta per pasien. Oh ya udah alhamdulillah. Baguslah luar biasa. Jadi ini adalah it's a proses komunikasi. Nah, selain proses komunikasi dengan pasien, dokter juga berkepentingan untuk memperoleh bukti persetujuan untuk mendokumentasikan tanggung jawab hukum dan etika moral mereka. Jadi karena ini adalah merupakan suatu kewajiban hukum dan kewajiban etika, maka harus dimintai pertanggungjawaban. Barulah pendokumentasian itu penting. Jadi supaya kalau dimintai pertanggungjawaban bukti ya, bukti. Makanya di inform consent tuh nggak cukup kalau nggak ada saksinya. Saksi yang menyaksikan pada saat Anda melakukan inform consent itu. Nah, jadi kan makanya itu sebagai dokumentasi, sebagai bukti saya sudah memenuhi kewajiban legal dan kewajiban etik berkaitan dengan penjelasan prosedur tindakan yang akan dilakukan oleh pasien tersebut. Sayangnya, penekanan untuk memperoleh tanda tangan pasien sebagai dokumentasi persetujuan berdasarkan informasi menghasilkan efektivitas komunikasi yang berbeda-beda antar dokter dan pasien. Karena penekanannya lebih pokoknya pasien itu tanda tangan, ya bisa jadi ada dokter yang baik, jelaskannya baik ya, sabar gitu ya, efektif komunikasinya. Tapi ada juga ya. Dokter yang mungkin terburu-buru karena waktunya terbatas, karena pasiennya banyak, jadi kurang efektif. Atau juga dari sisi pasiennya itu sendiri. Nah, intinya ya karena ini adalah sebuah proses, jadi jangan penekanannya di sekedar untuk mendapatkan tanda tangan. Jadi ada dalam tanda kutip
kewajiban satu lagi, bukan hanya soal legal ya hukum, tapi ada kewajiban etika.